tahu. Soal kamu ngetek yang akun Dewi Persik itu seperti apa sih? Kan dibilang mobil sewaan itu seperti apa? Buat apa kita lihat atau mendengarkan hal yang bikin kita sakit hati? Yang positif aja, kalau masukan yang baik kita terima, artinya banyak yang sayang. Perseteruan Dewi Persik versus Bilar makin panas. DP mengaku tak kenal orang toksik dan murka dituding mandul, buktikan 6 sel telurnya hingga di egg freezer. Dewi Persik lagi-lagi murka. Bukan hanya murka karena dituding mandul dan aborsi oleh para haters. Hari-hari belakangan ini pedangdut asal Jember, Jawa Timur ini juga tengah terlibat perseteruan panas dengan Rizky Bilar, suami dari juniornya di dunia dangdut, Lesti Kejora. Perseteruan dipicu ulah Bilar yang mengunggah video di akun media sosialnya seraya menyinggung seseorang yang sudah kerja puluhan tahun namun tak bisa membeli mobil mewah. Anehnya, ayah dari Abang L ini secara berani menautkan unggahannya itu ke akun media sosial DP, seolah sengaja memancing masalah. Lantas apa kata DP soal kelancangan Bilar itu? Dan seperti apa pula pesan menohok yang dikirimkan DP untuk Bilar? Jadi waktu itu saya mau ngasih hadiah ini buat istri saya. Nah, ini mobil beneran ya, bukan mobil sewaan seperti yang kata orang yang udah kerja puluhan tahun tapi belum bisa mampu beli. Jadi iri dia. Orang yang udah kerja puluhan tahun tapi belum bisa mampu beli. Jadi iri dia. Enggak kak, ini bukan buat kakak kok. Ini buat Dewi Persik. Terus ini mobil gua sewa, ini katanya, ya kan? Nih. Ya Allah, tuh, kalau gua sewa gua gak bakal berani nendang. Gak bakal berani gua duduk-duduk begini. Jangan di-air, please, tolong dong. Kalau ada orang yang bilang, inilah Dewi Persik, inilah halah. Udahlah, kamu tuh cuma mau numpang aja. Naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Kata gua kikis loh, gua diem, gua gak akan, jangan bikin fitnah aneh-aneh. Ya? Aku nggak mau menjawab orang-orang toksik, sayang. Aku nggak mau menjawab orang-orang toksik, sayang. Gak kenal. Aku nggak ngerti. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Soal kamu ngetek yang akun Dewi Persik itu seperti apa sih? Kan dibilang mobil sewaan itu seperti apa? Buat apa kita lihat atau mendengarkan hal yang bikin kita sakit hati? Yang positif aja, kalau masukan yang baik kita terima, artinya banyak yang sayang. Tak hanya heboh, kembali berseteru dengan Rizky Bilar yang juga membuat DP murka adalah saat dirinya dituding mandul dan lakukan aborsi oleh para haters. Tidak ada asap jika tidak ada api. Semua dipicu oleh 3 pernikahan yang pernah dijalaninya yang sayangnya kesemuanya berakhir dengan perceraian dan tanpa kehadiran momongan. Meski mengaku lelah meladeni tudingan itu, termasuk tudingan netizen pernah melakukan aborsi, namun pedangdut bernama lahir Dewi Muria Agung ini juga tidak bisa menutupi emosinya menghadapi tudingan menyakitkan itu. Kalau nggak mandul apa? Suami-suaminya udah pada punya anak semua gitu kan. Terus aku bilang, kalaupun mereka punya anak, kan mereka nggak tahu kehidupan aku dengan mantan-mantan aku seperti apa, sehingga aku memutuskan untuk tidak mempunyai anak dengan mereka. Aku senang Mas, Mimas kan kepengen punya anak masih belum, ya kan? Iya makanya doain dong. Dan untuk membuktikan jika dirinya tidak mandul, DP pun membeberkan bukti membekukan sel telur miliknya yang belum lama ini dilakukannya di salah satu rumah sakit ternama di Jakarta. Ya, tidak tanggung-tanggung. Mantan istri Aldi Taher ini membekukan 9 sel telurnya sekaligus, meski hanya 6 sel telur yang dikategorikan bagus dan siap untuk dibuahi. Hal ini memungkinkan pelantun tembang Suara Hati ini tetap bisa hamil meski sudah berumur di atas 40 tahun.
Lantas, sudah adakah calon suami DP? Di usia aku yang semakin bertambah ini mendapatkan benih-benih atau bibit-bibit yang unggul. Bismillahirrohmanirrohim. Telurnya banyak. Punya junior. Anak soleh, soleha. Manfaatnya adalah supaya aku mendapatkan telur-telur yang bagus yang bisa dibuahi oleh pasangan sah kita. Aku yang taruh freeze egg, ya karena memang aku pengen suatu saat kan punya anak. Jadi entah umurku nanti mungkin 40, 41 aku pengen punya anak masih ada telurnya gitu loh Mas. Karena kan sebelum kemarin-kemarin itu banyak orang yang ngetek-ngetek aku. Terus udah gitu ngatain aku aku bingung. Aborsi lah, mandul, aku bilang kenapa kok mereka menggosipkan aku seperti itu. Kalau orang yang sudah pernah melakukan freeze egg berarti tandanya kan dia nggak mandul gitu. Tinggal tunggu kapan mau dibuahi aja. Alhamdulillah, jadi sebenarnya 9, yang bagus itu 6 itu udah besar-besar semuanya. Ya, yang besar-besar semuanya, tinggal cari aja suaminya yang mana nanti. Oh, mau cowok, mau cewek mah aku maunya kembar. Ya sayang ya, maunya kembar tuh lihat. Tujuan dari egg freezing adalah untuk menyelamatkan sel-sel telur yang masih ada, yang masih tersisa sebelum ya amit-amitnya keburu menopause begitu. Jadi kita selamatkan dulu nih, kita simpan dulu begitu. Yang membuat DP kian meradang, ternyata kian hari kian banyak akun haters yang mengeroyoknya soal tudingan mandul. Dampak lainnya, konon kabarnya DP pun sempat diminta oleh sang ibunda untuk segera menikah lagi serta langsung menjalankan program kehamilan guna menepis tudingan kemandulannya itu. Dan bagaimana pula reaksinya terkait kabar mantan-mantannya yang justru tokcer dengan istri-istri baru mereka, baru saja lahiran dan punya anak? Mengganggu Mas, kalau satu orang nggak apa-apa. Tapi ini pertamanya aku masih cuek lah, bodoh amat lah orang mau. Aku kan orangnya gitu kan, mau dikatain apa lah bodoh ya. Tapi lama-lama kok akunnya bertelur gitu. Jadi aku ini banyak banget sih kenapa gue dibilang mandul. Namanya perempuan pasti ada perasaan, mungkin pada waktu itu aku lagi capek. Aku kesel aja nih orang kenapa ngatain aku gitu ya. Maksudnya kenapa nggak damai dengan hidupnya sendiri, kan mereka nggak tahu apa yang terjadi. Kalau misalkan sekarang pun aku taruh sel telur aku, karena aku pengennya aku menikah dengan suamiku ini, aku bisa punya anak gitu. Tapi kan nggak tahu menikahnya kapan, makanya aku taruh sel telur itu di dokter di rumah sakit. Karena kita apa tahun depan supaya nanti kalau misalkan sudah waktunya, alhamdulillah sel telur aku masih di usia 38 tahun. Perseteruan yang juga tak kalah panas. Inilah fakta-fakta murkanya Celine di balik perseteruannya dengan Stefan William. Ria Andrews sebut Celine toksik. Fakta pertama, Celine bongkar kelakuan Stefan pasca Stefan menyenggol anak-anaknya dari Celine. Tak hanya DP dan Bilar, kini perseteruan panas juga menyasar mantan pasangan suami istri Celine Evangelista dan Stefan William. Semua dipicu ulah Stefan yang selama ini jarang menemui anak-anaknya dari pernikahannya dengan Celine, namun tiba-tiba saja mengunggah keberadaan putri kecilnya dari pernikahan diam-diamnya dengan Ria Andrews. Meradang dengan ulah sang mantan suami yang pamer kehidupannya dengan keluarga barunya, Celine pun belak-belakan membongkar sejumlah kelakuan Stefan, mulai dari belum membayar biaya sekolah anak, memblokir uang bulanan anak, hingga sederet keburukan lainnya. Yang ada gue donasiin tuh duit jatah anak gue tiap bulan, lo ambil dah tuh ya. Lo ambil deh tuh waktunya, lo ambil semuanya, asal jangan lusik dan jangan lusik ganggu anak gue. Gue aja minta duit bulanan di blok nomor gue. Mau sok-sokan kain. Ingat ya, lu salah lawan kalau kayak gitu. Kenapa saya diam selama ini? Karena saya mikirin anak. Itu pertama. Dan mungkin kalau saya cerita semuanya, kenapa saya memilih untuk cerai karena masalah ini, itu nggak akan selesai. Pasti ada orang yang percaya, ada orang yang nggak percaya.
Dan nanti mungkin di sosial media ada omongan lain lagi, akan berlanjut terus-terusan ngebahas masalah pribadi dan privasi orang. Fakta kedua, Ria Andrews membalas dengan menyebut ciri-ciri toxic people dan narsis. Selepas itu, Celine juga sempat dibuat bertambah murka dengan ulah Ria Andrews yang dengan seenaknya membawa-bawa nama kedua buah hatinya dan Stefan, Lucio serta Koa dalam urusan rumah tangganya. Ya, Ria mengaku sudah mempertemukan jagoannya, Baby Noah dengan sang kakak Cio dan Koa. Tak terima dengan aksi Ria, Celine pun balik menyindir jika Ria dan Stefan cuma butuh pengakuan. Alih-alih meredam konflik, Ria pun menggelar aksi balasan dengan meminta Stefan untuk juga mengurus nafkah Cio dan Koa, serta membuat unggahan soal ciri-ciri orang toksik dan juga narsis. Orang beracun tidak pernah membiarkan sesuatu pergi, tidak bisa bergerak maju, membuli, intimidasi, bohong, membuat drama, berpura-pura jadi korban, merasa ketakutan dan tidak percaya. Tulis istri Stefan, William. Orang narsistik mencoba untuk menghancurkan kehidupanmu dengan kebohongan karena mereka bisa dihancurkan dengan kebenaran. Tambah Ria Andrews. Lu gak jadi berita lo kalau nggak ngomongin anak gua. Lu tau di undang-undang itu yang punya hak asuh ya. Lu nggak bisa posting, nggak bisa foto, nggak bisa apapun kalau tanpa persetujuan yang punya hak asuh, ya. Ngomong dulu. Tujuan saya masuk ke entertain itu bukan untuk ngebahas masalah privasi dan masalah pribadi. Iya, biasa aja karena memang itu bapaknya. Jadi ya ketemu anaknya itu hal yang wajar. Belum begitu baik menjadi partner suami istri, tapi mudah-mudahan kita bisa menjadi partner yang baik dalam mendidik anak-anak dan membesarkan anak-anak kita bersama. Fakta ketiga, Celine meragukan pernikahan Stefan dan Ria yang membuat pendeta yang menikahkan muncul angkat bicara. Perseteruan kian merentang saat Celine bereaksi sinis usai Stefan pamer bukti surat nikahnya dengan Ria Andrews pasca Celine meragukan pernikahannya yang digelar tahun 2022 lalu. Celine juga mempertanyakan keabsahan surat nikah itu serta sosok Stefan yang kerap berbohong. Hal itu pun langsung terpatahkan saat pendeta yang menikahkan Stefan dan Ria angkat bicara. Bahkan sang pendeta justru meragukan balik pernikahan Celine dulu dengan Stefan. Semua yang melukaiku sudah kumaafkan. Ya Allah, aku tak ingin merasa paling terluka, barangkali aku juga penyebab luka bagi orang lain. Tulis Celine. Saya berdoa dan memberkati Stephen dan Ria. Kalau nggak salah itu September 2022 ya. Jadi kalau banyak yang mempertanyakan, datang saja ke sini. Saya akan jelaskan. Ya, ini asli. Ini saya mengeluarkan. Secara doktrin saya loh ya. Ketika Stephen menikah dengan istri yang lama itu tidak sah, itu tidak sah. Lu tuh Kristen bukan Islam, nggak bisa nikah siri. Yang nikahin lu dari gereja mana pendeta siapa? Ya, semua harus jelas surat-suratnya. Lu pikir bisa kebaktian tanpa ada surat tanda tangan, ha? Sama Ria ya, saya udah menikah. Oke. 8 September 2022 itu sah, ada suratnya semua, itu jelas. Nggak ada bohong sama sekali, bisa cek langsung ke gereja.